Suhu udara yang dingin dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari dataran tinggi hingga perkotaan. Di Solo, Jawa Tengah misalnya, suhu udara berkisar 23 hingga 26 derajat Celcius saat malam hingga jelang pagi hari. Kondisi ini terasa cukup dingin bagi mayoritas masyarakat yang terbiasa dengan suhu lebih hangat. Wilayah dataran tinggi seperti Malang, Batu, dan Probolinggo menjadi daerah yang paling terdampak karena lokasinya yang lebih dekat dengan atmosfer dingin. Wilayah ini suhu udara mencapai 17 hingga 21 derajat pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini membuat warganet ramai bertanya-tanya. Bahkan tak sedikit yang mengaitkannya dengan fenomena aphelion, yakni saat bumi berada di titik terjauhnya dari matahari. Fenomena aphelion 2025 memang benar terjadi pada 3 Juli lalu. Saat itu, jarak antara bumi dan matahari mencapai sekitar 152 juta kilometer, lebih jauh dibandingkan rata-rata jarak normalnya, yaitu 149,6 juta kilometer. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Sunardi selaku Senior Forecaster BMKG. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak Sunardi? Selamat siang Mbak Lintang. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Sunardi, langsung saja nih. Beberapa akhir ini suhu Indonesia mengalami penurunan suhu begitu ya di beberapa wilayah. Sebenarnya apa boleh dijelaskan Pak Sunardi, ini apa yang sedang terjadi di cuaca Indonesia saat ini? Iya, kalau kita lihat saat ini memang sering terjadi ya di musim-musim kemarau. Pada saat musim kemarau, biasa di bulan Juni antara Juni dan bulan Agustus, itu terjadi monsoon Australia. Jadi adanya masa udara kering dan terasa lebih dingin dari Australia melewati wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera dan sekitarnya. Kemudian ini membuat cuaca menjadi cerah. Jadi pada saat radiasi matahari masuk, kemudian akan dipantulkan ke atmosfer tanpa ada penghalang dari awan, sehingga terasa agak lebih dingin. Jadi radiasi yang masuk tidak terhalang oleh awan, kemudian di malam dan dini hari menjadi lebih dingin. Seperti itu Mbak Lintang. Oke, berarti akibat muson Australia begitu ya, jadi cuaca juga terasa lebih dingin dan juga kering begitu Pak Sunardi. Pak Sunardi, apakah ini memang terjadi setiap tahunnya? Apakah ini hal yang normal di Indonesia? Ataukah ini ada indikasi dari anomali cuaca lain ya Pak? Ya, hal ini dari tahun ke tahun memang kita perhatikan sering terjadi ya, khususnya di dataran-dataran tinggi. Seperti beberapa waktu yang lalu di wilayah Dieng juga. Kalau di dini harinya itu sampai terjadi frost atau ada pembukuan di sekitaran rumput-rumputnya dari embunnya itu jadi beku. Itu memang sangat dingin sekali. Dan ini memang wilayah-wilayah dengan dataran tinggi ini memang perlu diwaspadai gitu. Oke. Baik, di daerah yang dataran tinggi begitu ya Pak ya, sampai frost atau mereka juga sampai adanya serpihan-serpihan es begitu ya Pak ya, karena saking dinginnya dengan penurunan suhu udara ini. Lalu Pak Sunardi, sebenarnya di daerah mana saja selain Dieng mungkin yang sampai saat ini masih terdampak penurunan suhu? Ya, berdasarkan observasi kami di hari kemarin tanggal 23, jadi memang tersebar ya di wilayah Sumatera dan wilayah Jawa maupun wilayah Papua. Tercatat di wilayah Sumatera Utara di sekitaran Silangit, itu sekitar 14,8 derajat Celcius. Kemudian juga di wilayah pegunungan Papua, sekitar 15,3 derajat Celcius juga cukup dingin. Kemudian juga di wilayah sekitaran wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah Ceteko, di wilayah dataran tingginya sekitar 17,6 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Bandung juga tercatat 18,2 derajat Celcius. Jadi memang kalau kita lihat daerah-daerah yang lebih dingin itu berada di daerah dataran tinggi seperti itu. Oke, baik. Selain wilayah dataran tinggi, bagaimana di Jabodetabek, Pak Sunardi? Apakah juga akan ada penurunan suhu di wilayah sini? Iya, untuk wilayah Jabodetabek sendiri, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, juga di wilayah Bogor ya, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita pantau memang suhu berkisar antara 22,5 hingga 33, bahkan 34 di siang hari. Jadi memang terpantau masih normal untuk wilayah perkotaan. Oke, baik. Pak Sunardi,
kalau boleh tahu ini berlangsung sampai kapan begitu ya dengan penurunan suhu ini dari prediksi BMKG sendiri? Ya, berdasarkan histori dari tahun ke tahun memang biasanya terjadi itu di antara bulan Juni hingga Agustus. Jadi kita Juni, Juli, Agustus itu perlu diperhatikan masih akan terjadi untuk suhu yang minim ini. Kemudian nanti di bulan September hujan sudah mulai banyak. Jadi secara tidak langsung pertumbuhan awan juga makin banyak sehingga radiasi yang masuk dari matahari tertahan. Jadi adanya pemanasan. Jadi suhunya jadi akan meningkat dibanding di bulan-bulan musim kemarau itu. Gitu. Oke, baik. Berarti masih berlangsung sampai dengan bulan Agustus ya Pak ya, diperkirakan ya. Nanti di bulan September akan ada musim penghujan, seperti itu. Baik. Ada peralihan menuju musim hujan, jadi sudah ada awan-awan yang sudah banyak begitu Mbak. Jadi September sudah peralihan, kemudian nanti Oktober, November sudah akan mulai memasuki musim penghujan. Oke, baik. Pak Sunardi, ini kan banyak sekali fenomena ini dikaitkan dengan aphelion. Kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa dijelaskan apa sih aphelion itu dan juga apakah ini juga mempengaruhi penurunan suhu pada saat ini Pak? Iya, jadi memang bumi kan mengitari matahari ya. Kalau pada saat titik terjauhnya itu adalah aphelion, kemudian terdekat ada perihelion. Jadi mungkin dianggap titik terjauh itu mempengaruhi suhu di bumi. Jadi memang kalau kita perhatikan dan kita observasi, perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Jadi yang sangat signifikan sekali adalah perbedaan musim. Jadi pada saat musim kemarau, jadi pada saat aphelion kebetulan bersama dengan musim kemarau. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau jarak antara matahari itu tidak terlalu berpengaruh fluktuatifnya per tahunnya. Cuma yang berpengaruh adalah musimnya. Saat ini adalah kebetulan di musim kemarau. Oke, berarti sama sekali tidak ada kaitannya dengan aphelion seperti itu ya Pak Sunardi ya? Benar sekali, Mbak. Oke, baik. Pak Sunardi, ini kan juga penurunan suhu bukan hanya berdampak pada cuacanya saja, tapi juga banyak sekali masyarakat yang mengeluh tentang kesehatannya dan juga apakah ini juga dapat berpengaruh pada sektor pertanian Pak dengan cuaca penurunan suhu seperti ini? Iya, pastinya sangat berpengaruh ya pada musim kemarau ini. Jadi perlu memilih untuk tanaman yang dipilih, misalkan tanaman tidak perlu banyak air. Seperti itu, kemudian juga mungkin kesehatan ya, dihimbau pada masyarakat kalau yang wilayah dataran tinggi atau yang ingin melakukan wisata ke dataran tinggi itu perlu menyiapkan jaket di malam hari dan sebagainya untuk melindungi tubuh. Jadi memang biasanya setelah diteliti itu di malam dan dini hari yang suhu minimum akan terjadi lebih dingin. Oke, Pak Sunardi, sebenarnya ini penurunan suhu ini terjadi pada rentan waktu jam berapa saja sih Pak, agar kita juga dapat mengimbau gitu dan juga mewaspadai dengan adanya penurunan suhu ini? Iya, kalau melihat fluktuatifnya memang lebih dari malam, tengah hari, dan dini hari. Jadi dimulai di malam hari, di tengah malam, kemudian hingga dini hari dan pagi hari. Kemudian nanti di siang harinya radiasi matahari masuk, kemudian suhu meningkat kembali. Jadi memang di malam dan dini hari hingga pagi hari. Oke, malam dan juga dini hari sampai dengan pagi hari. Baik Pak Sunardi, mungkin sedikit saja Pak secara singkat imbauan bagi masyarakat yang mungkin sedang merasakan penurunan suhu nih Pak akhir-akhir ini Pak. Iya, untuk masyarakat selalu mengupdate informasinya. Kita punya aplikasi Info BMKG di Play Store maupun di iOS, kemudian juga di website kami. Kemudian juga teman-teman atau yang ingin berwisata di dataran tinggi, terutama di sekitaran Sumatera maupun wilayah Jawa dan wilayah NTT juga perlu diwaspadai ya adanya penurunan suhu di bulan Juli hingga Agustus nanti. Juga kemudian untuk teman-teman atau masyarakat perlu memperhatikan asumsi vitaminnya, kemudian juga pakaian yang proper ya apabila ingin berwisata di dataran tinggi untuk mencegah kedinginan seperti itu Mbak Lintang. Baik, kita harapkan juga masyarakat juga mewaspadai Pak ya dengan penurunan suhu ini dan ternyata penurunan suhu ini bukan diakibatkan oleh aphelion.
hanya dengan muson Australia. Seperti itu ya Pak Sunardi ya. Terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan. Sampai jumpa, salam sehat Pak Sunardi. Salam sehat, terima kasih Mbak Lintang. Pemerintah bakal menata ulang pendidikan karakter bangsa yang dibuat di era Presiden Joko Widodo. Apa latar belakang rencana tata ulang pendidikan karakter bangsa ini? Lalu bagaimana implementasi pendidikan karakter selama ini? Usai jeda kami akan membahasnya bersama Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.